kebebasan manusia itu menjadi tidak lagi dimiliki. Karena nanti apabila Undang-Undang Kesehatan 2023 itu sudah diimplementasikan pada seluruh aspek pelayanan kesehatan, termasuk manusia-manusianya, Undang-Undang Kesehatan itu yang saat ini belum semuanya dilaksanakan pasal-pasalnya, itu akan semakin terlihat betapa buruknya Undang-Undang Dasar 2002 itu. Sebenarnya kalau saya kenal seorang dokter, jadi saya lebih menyoroti bahwa dengan Undang-Undang Dasar 2002 yang sampai implementasinya sampai dengan hari ini, itu membawa implikasi yang luar biasa negatif terhadap kondisi kesehatan bangsa Indonesia. Akibat dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 yang merupakan salah satu produk berbahaya dari Undang-Undang Dasar 2002. Kenapa? Karena kesehatan menjadi dikapitalisasi luar biasa. Dan kebebasan manusia itu menjadi tidak lagi dimiliki. Karena nanti apabila Undang-Undang Kesehatan 2023 itu sudah diimplementasikan pada seluruh aspek pelayanan kesehatan, termasuk manusia-manusianya, baik yang menjadi pelaku kesehatan maupun manusia-manusianya menjadi subjek ataupun objek dari Undang-Undang Kesehatan itu, yang saat ini belum semuanya dilaksanakan pasal-pasalnya, itu akan semakin terlihat betapa buruknya Undang-Undang Dasar 2002 itu. Seperti contoh, tanpa pemberitahuan, tanpa informasi yang memadai, bahkan mungkin juga DPR pun tidak tahu, Indonesia melalui Presiden berinisiatif bersama dengan Amerika Serikat mendukung pelaksanaan Pandemic Treaty. Bahkan setelah kami telusuri, yang mengusung dan mendukung Pandemic Treaty itu lahir dan kemudian disepakati menjadi undang-undang yang berlaku di seluruh anggota WHO, itu ternyata Indonesia. Dan itu adalah perwujudan pengejawantahan turunan dari Undang-Undang Kesehatan 2023. Saya contohkan, karena Pandemic Treaty itu nanti akan berlaku bulan Desember 2023. Ada waktu 1-2 minggu buat kita untuk menggagalkan Pandemic Treaty itu. Karena ini sangat penting. Apabila nanti disepakati, maka pilihannya hanya 2. Kita harus mengikuti secara bulat atau kita harus keluar dari WHO. Nah, hal yang sangat penting ini tidak dikomunikasikan. Bahkan saya ragu apakah Komisi 9 DPR itu memahami persis tentang Pandemic Treaty itu dan dampak dari pelaksanaannya nanti. Saya contohkan, misalnya di dalam Pandemic Treaty itu, yang juga pasal-pasal Pandemic Treaty itu ada di Undang-Undang Kesehatan 2023 yang merupakan anak dari Undang-Undang Dasar 2002. Misalnya di dalam suatu wilayahnya tidak usah besar saja, wilayah kecil saja, kemudian ternyata terjadi kejadian luar biasa, wabah kecil saja, maka di situ seluruh peraturan yang berkaitan dengan wabah, dengan epidemi yang sudah dibuat oleh WHO harus dilaksanakan. Misalnya, WHO mengatakan semua penduduk harus dikunci, maka semua harus dikunci tanpa terkecuali. Semua penduduk harus misalnya ada inisiatif dari penduduk untuk menggunakan obat-obat tradisional misalnya, lalu WHO mengatakan tidak boleh, maka tidak boleh, dan hukumannya adalah pidana. Jadi seperti itu baru satu contoh. Baru satu contoh dari sekian ratus pasal-pasal yang ada di dalam Pandemic Treaty. Dan itu sudah masuk ke dalam Undang-Undang Kesehatan 2023. Yang sama seperti Habib Asyatid tadi sampaikan, sampai dengan hari ini, kami para dokter
tidak tahu yang mana Undang-Undang Dasar 2023 itu. Kami berdebat terus. Berapa halaman Undang-Undang Kesehatan 2023? Ada yang menyebutkan 479, ada yang menyebutkan 458, seperti itu. Jadi ini dibuat begitu ngambang. Sementara di depan mata ada pandemic treaty. Artinya apa? Penerapan Undang-Undang Dasar 2002 ke Undang-Undang Kesehatan maupun Omnibus itu sama, membuat kita kehilangan hak kita sebagai rakyat Indonesia, sebagai manusia yang sangat diakomodir di Undang-Undang Dasar 1945, tetapi kemudian menjadi milik dari undang-undang yang nanti akan diberlakukan, dan semuanya itu akan kehilangan otoritas terhadap diri sendiri. Itu yang menjadi sorotan dari saya, dan menurut saya adalah pada waktu sebelum kita konferensi pers, kita meeting di presidium, sempat kita berdebat apakah kita dengan mengingat kegentingan situasi, dan kegentingan situasi itu multidimensi, bukan hanya dari sisi kesehatan tapi dari segala aspek sosial, politik, dan sebagainya. Itu kami sebetulnya ingin sekali menyegerakan, gitu kan, untuk kembali ke UUD 45, tapi kita sepakat untuk menghormati prosedur demokrasi yang berlaku, walaupun sebetulnya kita ngilu ya, karena kita juga sudah bisa memprediksi apa yang terjadi pada saat pemilu ke depan, produk apa yang dihasilkan pada pemilu itu, dan apakah kita bisa berjuang. Tapi kita pun sudah sepakat bahwa kita akan berjuang, walaupun butuh waktu bertahun-tahun. Betul begitu ya Bapak-Bapak? Tapi kita harus berjuang untuk mengembalikan Indonesia kepada pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang tadi Bapak Jenderal Samsi sampaikan, sebetulnya Undang-Undang Dasar 2002 itu sisa dari yang ada di Undang-Undang Dasar 1945 itu tinggal 11%. Artinya sebenarnya kalau kita sepakat bahwa Indonesia lahir 17 Agustus 1945 itu merupakan bayi kembar tiga, negara Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi itu merupakan suatu kesatuan. Jadi ketika sudah 78 tahun, ternyata kembar tiganya dihabisi tinggal 11%, artinya itu implikasinya bahwa negara Indonesia ini harus dipertanyakan kembali keutuhannya secara fundamental. Karena itu maka kami bersepakat akan melakukan segala daya upaya, ikhtiar, doa untuk bisa mengembalikan negara Indonesia itu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Amin. Segala daya dan upaya, tapi bukan segala cara.